Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sobat Medio, kamu penggemar kisah di balik layar investigasi program Aiman Kompas TV? Penasaran dengan kehidupan Aiman Wicaksono di luar televisi? Simak podcast Aiman Wicaksono, eksklusif dan belum pernah disampaikan olehnya di program Aiman Kompas TV. Persembahan Media Podcast Network by KG Media, Kompas TV, dan Trusted Talent Management hanya di Spotify. Dinas Ketenagakerjaan di Sulawesi Utara merespon keluhan dari serikat buruh dan organisasi pekerja lain terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak yang diikuti lonjakan harga sejumlah komoditas lainnya. Erni Tumundo, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Imigrasi Sulawesi Utara menyebut pemerintah telah menyiapkan berbagai program yang dimaksudkan untuk meredam dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Di antaranya adalah program bantuan subsidi upah, kemudian bantuan keluarga harapan, program bantuan untuk usaha mikro, hingga bantuan yang ditujukan kepada sopir kendaraan umum dan juga nelayan. Erni mengatakan saat ini kondisi pekerja di Sulut memang masih mengalami sejumlah kendala. Terlepas dari perihal kenaikan harga BBM, saat ini dikatakan oleh Tumundo sejumlah masalah lain juga masih menjadi tugas yang harus diselesaikan, seperti misalnya masih banyaknya pekerja yang statusnya pekerja paruh waktu, serta masih terdapat sekitar 139.000 pekerja yang masih mengalami dampak akibat pandemi COVID-19. Kesiapan Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 dinilai sebagai langkah maju. Namun, Partai Nasdem tidak serta-merta mendeklarasikannya sebagai capres. Sementara PKS menginginkan kader sendiri sebagai pendamping Anies pada 2024. Sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Anies Baswedan menyatakan siap maju sebagai calon presiden jika ada partai politik yang mencalonkan. Dinas Sosial Makassar melakukan monitoring penyaluran bantuan langsung tunai BLT BBM melalui PT Pos Indonesia. Hal itu untuk meminimalisir terjadinya penyaluran salah sasaran. Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Makassar, Andi Rahmat Mapatoba menyebut jumlah keluarga penerima manfaat KPM BLT BBM di wilayahnya sebanyak 40.248. Mereka tersebar di 15 kecamatan dan 153 kelurahan di Kota Makassar. Adapun BLT BBM yang disalurkan untuk setiap KPM sebesar 300.000 pada periode September-Oktober, ditambah bantuan pangan non-tunai senilai 200.000. Menurut Rahmat, jika merujuk data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di Kota Makassar, terdapat 153.000 keluarga yang masuk kriteria penerima bantuan tersebut. Artinya masih ada sepertiga yang belum masuk daftar penerima BLT BBM. Di sisi lain, Rahmat mengakui penyesuaian harga BBM merupakan kebijakan pelik yang terpaksa diambil pemerintah, sebab besaran subsidi yang harus dibayar pemerintah hampir menyentuh di atas 500 triliun. Karena itu BLT BBM diharapkan menjadi solusi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.